Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Cepu, Kabupaten Blora. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Ibu Nur Maria Fatmawati SAG. Baik Bu Nurma, hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik terhadap panjenengan, di mana kegiatan ini ada 3 tahap Bu Norma. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian kegiatan yang kedua adalah observasi di dalam kelas, dan setelah itu akan saya lakukan pasca observasi. Begitu ya Bu Norma? Iya Bu. Siap. Terima kasih ya Bu Norma. Bisa kita mulai ya Bu ya? Oke. Selamat siang Bu Norma. Selamat siang Bu Evi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Bu Norma sepertinya bahagia hari ini. Iya, harus selalu bahagia. Betul. Baik Bu Norma, saya ingin berdiskusi sebentar dengan Bu Norma, enggak apa-apa ya? Iya. Oke. Terkait dengan observasi yang akan kita lakukan, saya ingin berdiskusi terlebih dahulu untuk siang hari ini mengenai pembelajaran Bu Norma yang di kelas. Begitu ya Bu Norma. Terkait dengan pembelajaran yang di dalam kelas, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bu Norma bahwa tujuan dari observasi supervisi akademik ini agar Bu Norma ini lebih siap dalam pembelajaran dan lebih mantap ketika menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Begitu ya Bu Norma ya? Oke. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, tidak apa-apa ya Bu? Oke. Baik Bu Norma, terkait dengan pembelajaran di kelas, untuk tujuan pembelajaran yang akan jenengan sampaikan kepada kelas itu apa Bu Norma? Ini Bu, nanti saya akan mengajar di kelas 7, yaitu tentang bab 2, yaitu materi tentang iman kepada Allah pada materi Asmaul Husna. Yang diharapkan bahwa pada materi ini siswa bisa memahami tentang nama-nama Allah dan juga bisa berdampak pada perilaku. Jadi jenengan akan mengambil materi iman kepada Allah, gitu ya Bu ya, dengan tujuan pembelajaran agar siswa memahami yang bisa berdampak pada perilaku siswa. Begitu ya Bu? Oke. Baik. Kemudian untuk area pengembangan apa Bu Norma yang akan jenengan tingkatkan dan lebih difokuskan pada hal apa begitu Bu Norma? Pada materi ini saya ingin memfokuskan pada pemahaman anak, yang ini memang sulit untuk anak-anak khususnya kelas 7 itu memahamkan materi itu agak sulit. Jadi nanti kami untuk materi ini yang bisa tekankan adalah pemahaman anak, yang nantinya anak-anak bisa memahami dari materi itu lewat anak-anak. Jadi yang ingin jenengan tingkatkan adalah tingkat pemahaman anak terhadap materi tersebut, begitu ya Bu Norma? Okay. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran Bu Norma akan menggunakan model pembelajaran apa Bu? Karena kita di sini adalah tentang pemahaman, maka saya akan menggunakan discovery learning. Jadi anak-anak nanti mencari jawaban dengan sesuai dengan gaya belajar mereka, karena kami kemarin sudah mengadakan yang pertama tes diagnostik berdasarkan kemampuan kesiapan anak, terus yang kedua juga kami punya gaya belajar. Jadi untuk kali ini materi ini nanti akan kami pakai untuk gaya belajar. Oh begitu. Jadi jenengan akan menggunakan model pembelajaran discovery learning gitu ya, karena jenengan ingin siswa menemukan sendiri jawabannya gitu ya, berdasarkan kemampuan anak ya. Bagus Bu Norma, ini sangat menarik sekali untuk anak-anak ya Bu Norma ya. Kemudian strategi yang
Bu Norma akan gunakan apa Bu Norma? Iya. Nanti ini kami akan mengelompokkan anak-anak dalam kelompok untuk diskusi sesuai dengan gaya belajar. Kemudian anak-anak mencari itu pada materi-materi yang akan kami buat itu, kemudian membuat peta konsep untuk mereka yang kategori anak-anak yang suka menggambar, dia akan membuat dengan itu. Kemudian untuk anak-anak yang audio, dia akan juga membuat hasil dari yang dia cari itu. Kemudian yang kinestetik juga mereka akan juga membuat laporan dengan apa yang dia dapatkan dari pelajaran. Oh begitu gitu. Jadi jenengan akan mengelompokkan anak sesuai gaya belajar mereka begitu ya Bu ya. Kemudian akan memetakan konsep sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Gitu ya Bu ya. Baik. Kemudian apakah kalau melihat dari modelnya dan strateginya Bu Norma, ini berarti Bu Norma sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya, sudah kami menerapkan yaitu diferensiasi konten dan juga proses serta produk. Namun yang untuk konten ini nanti kami tidak full menggunakan media yang medianya ya sederhana saja. Oke, yang bisa dipahami siswa gitu ya. Jadi ini sudah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian jenengan alhamdulillah ini menggunakan tiga-tiganya ya Bu ya. Berdiferensiasi konten, proses dan produk, meskipun pada konten jenengan masih sederhana yang bisa dipahami anak-anak begitu ya Bu ya. Nggih, betul. Kemudian media yang akan jenengan gunakan apa Bu agar anak-anak ini bisa memahami pembelajaran ini dengan model pembelajaran discovery learning, kemudian dengan strateginya yang jenengan gunakan ini dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar, dengan pembelajaran diferensiasi. Lalu media yang akan jenengan gunakan apa? Pada konten saya akan memberikan ya ada laptop, ada modul seperti itu ya gitu. Terus kemudian nanti ada tayangan yaitu sedikit materi tentang materi itu ya. Terus kemudian untuk anak-anak juga menggunakan kertas yang bisa dicoret-coret untuk membuat laporan. Oh gitu. Kemudian ini kan jenengan kontennya berupa tayangan gitu ya, berupa modul, kemudian ada beberapa kertas yang akan mereka gunakan. Kemudian untuk produknya yang ingin jenengan yang ingin jenengan ambil itu apa ya? Ada produk yang akan saya harapkan untuk anak-anak hasilkan itu adalah anak-anak bisa menyampaikan sendiri hasil dari tadi kan pemahaman, berarti anak-anak bisa memahami dan menampilkan sendiri sesuai pemahaman mereka dalam kelompok itu untuk ditampilkan ke depan. Itu juga sudah anak-anak berani untuk tampil, berarti mereka sudah menghasilkan untuk hasil itu. Jadi semacam presentasi gitu ya Bu ya, sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan, kemudian mereka presentasikan begitu di depan gitu ya. Wah ini luar biasa Bu Norma, ini bagus sekali nggih. Karena ini kan presentasi Bu Norma, produk yang ingin jenengan hasilkan adalah presentasi. Nah lalu media yang akan jenengan gunakan apa Bu? Media untuk presentasi? Media? Penilaian, penilaian. Jadi tadi kan jenengan produk ya, jadi kan produknya adalah mempresentasikan. Nah untuk penilaiannya ini yang akan jenengan gunakan assessment apa? Ya untuk penilaian kan penilaian formatif yang pertama ya. Formatif. Saya mengambil dari hasil keaktifan siswa ketika mereka diskusi kelompok dan juga ketika mereka presentasi itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya saya juga akan membagikan lembar untuk soal anak setelah hasil dari mereka kertas tulis kelompok begitu ya Bu. Kertas tulis ya. Jadi kami hanya menilai dari itu. Jadi secara normatif mereka membuat itu sudah menurut saya itu sudah merupakan pemahaman anak-anak sudah masuk di situ. Serta untuk hasil dari akhir dari mereka adalah mereka bisa
mengambil kesimpulan serta mengerjakan soalnya. Begitu. Jadi dengan gunakan penilaian secara formatif, yaitu dengan keaktifan siswa. Ini berarti melalui pengamatan begitu, Bu? Iya. Dengan pengamatan ya. Oke. Kemudian Ada lembar, iya. jadi ada lembar pengamatan seperti itu. Kemudian juga yang terakhir nanti ada Tes tulis. Nggih. Baik Bu Norma. Kemudian ini kan jenengan sudah siap dengan apa yang akan jenengan berikan kepada murid-murid gitu ya. Ini pelaksanaannya kapan Bu Norma? Ya, ini nanti dilaksanakan hari Jumat besok ini ya. Oh, hari Jumat ya. 20 ya. Tanggal 20 ini ya. Ini di kelas berapa Bu Norma? Kelas 7D. Oh, kelas 7D. Kelas 7D. Ada berapa siswa Bu Norma di? Ada 29 siswa. 29 Ya. siswa. Baik Bu Norma. Ini saya sudah tidak sabar ingin menunggu aksi jenengan di dalam kelas ketika menyampaikan pembelajaran ini dengan materi pemahaman materi apa tadi? Pemahaman iman kepada Allah. Pemahaman tentang iman kepada Allah begitu ya Bu Norma. Iya. Saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan panjenengan dengan model pembelajarannya seperti apa, strateginya seperti apa. Semoga besok Jumat kita bisa bertemu kembali ya Bu Norma. Iya, semoga semoga lancar nanti ya. Amin. Nggih, jenengan juga sama. Ya, Semoga anak juga sukses. semangat. Iya, betul, belajar betul. dengan Jadi, semoga dengan pembelajaran yang berbeda ini anak-anak bisa mendapatkan yang hal menarik dan baru Bu Norma, sehingga pemahaman mereka tentang keimanan kepada Allah itu bisa tercapai. Begitu ya Bu Norma. Baik Bu Norma, saya menunggu besok Jumat. Nah, kemudian nanti setelah selesai besok Jumat, mungkin saya ingin bertemu kembali dengan Bu Norma ya. Iya. Untuk mendiskusikan kembali bagaimana hasil dari pembelajaran di kelas. Ada mungkin hambatan, kemudian yang perlu jenengan tantangan-tantangan yang perlu jenengan selesaikan dalam pembelajaran di kelas. Begitu Bu Norma. Mungkin itu saja yang ingin saya diskusikan dengan Bu Norma. Terima kasih sekali lagi, semoga sukses. Sama-sama. Terima kasih Bu Norma. Amin, terima kasih. Ya, begitulah observasi yang saya lakukan terhadap Ibu Nur Maria Fatmawati SAG. Kebetulan Bu Norma ini adalah guru pendidikan agama Islam. Semoga praobservasi ini bisa memberikan Bu Norma kesiapan dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas. Sampai bertemu lagi di dalam kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini ada yang tidak masuk? Kenapa itu? Ya, semoga kita doakan kita lekas. Malam kali ini mari kita membaca doa sama-sama membaca surat Al-Fatihah.
Terima kasih anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi kita bagian kedua. Siapkan bukunya terlebih dahulu. Buku catatannya, buku pakainya disiapkan. Materi kita adalah bagian kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Coba sebelum saya lanjutkan bagian kedua, masih ingatkah kamu pada waktu yang kemarin pelajaran kita baru satu kita belajar tentang apa? Ayo. Tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Sama-sama kemarin kita belajar tentang apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa tahu apa Al-Quran itu? Al-Quran adalah firman Allah. Al-Hadis apa? Perkataan dan perbuatan dari Nabi Muhammad. Maka anak-anak semuanya kayaknya sudah mempelajari pelajaran yang lalu. Kalau belum yang lalu, sudah paham belum? Ayo sekali lagi, sudah paham tentang Al-Quran dan hadis? Sudah. Sekarang evaluasinya? Sudah. Sekarang kita sudah pada materi yang kedua, yaitu Asmaul Husna. Anak-anak, Asmaul Husna itu pada materi kali ini saya ingin menyampaikan aspeknya dengan tujuan. Tujuannya adalah supaya anak-anak tahu, paham artinya, ya, bisa memahami apa yang ada dalam Asmaul Husna itu, bahkan bisa berdampak pada perilaku kalian. Itu yang penting. Jadi kita pelajari dalam agama itu bisa membuat kita lebih baik. Maka mari kita ketahui dulu apa saja yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya pernah dengar nggak tahu Asmaul Husna? Pernah ya? Apa artinya? Apa dong? Ya tahu dong, biar ada nilainya artinya dong. Ya. Ya, nama-nama baik Allah. Apa lagi? Ya, apa? Nama-nama yang baik dan aku bagi Allah. Ya. Pada kali ini nama-nama yang baik itu ada berapa? 9. Sudah pernah membaca belum? Tiap hari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ya. Tiap hari kita berdoa ya tuh. Jumlahnya berapa? 99. Sudah kita baca. Tapi kita hari ini akan mempelajari 4 saja. Yang akan kita pelajari adalah 1 al-alim, 2 al-qadim, 3 al-sami, 4 al-ghazali. Sudah dibaca bersama-sama. 1 apa? Al-alim, 2 al-qadim, 3 al-sami, dan 4 adalah al-ghazali. Anak-anak, coba saya sebelumnya sudah pernah membuat tulisan ya, yang tadi kita sudah buat tulisan tentang tulisan Arabnya. Ayo, kan saya sudah tanya saya siapa kelas ini yang sudah bisa membaca Arab? Ayo, siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Oke, alhamdulillah. Langsung semuanya. Ya, sekarang biar tulisan dulu, ya. Coba silakan maju sesuai yang ada di sini. Al-alim, ya, bawa tulisan al-alim untuk maju ke depan. Ayo, kita berikan di sini. Berikan masing masing. Ya, kemudian yang kedua
Assalamualaikum Bu Norma. Waalaikumsalam Bobi. Alhamdulillah. Bu Norma kayaknya kok sudah lega ini. Ya alhamdulillah. Iya. Sudah melaksanakan Pembelajaran ya, alhamdulillah. Bagaimana Bu tadi pembelajarannya? Ya alhamdulillah antusias sekali dengan pembelajaran kita hari ini karena mereka merasa senang dengan hari ini. Alhamdulillah. Jadi ya Bu ya, apa namanya? Apa yang jenengan sampaikan tuh anak-anak menjadi tertarik dan menyenangkan gitu ya Bu. Alhamdulillah. Oke. Iya. Sekarang kan anak-anak itu memang banyak sekali keinginannya mereka, keingintahuan mereka. Jika mereka ada yang marilah merasa senang. Senang ya Bu ya. Baik Bu Norma, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita kan ada 3 kegiatan ya. Ada observasi, kemudian observasi, dan hari ini karena jenengan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, maka saya ingin melanjutkan kegiatan yang ketiga yaitu pasca observasi Bu Norma. Di mana tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran Bu Norma yang sudah dilakukan di dalam kelas. Begitu Bu Norma ya? Tidak apa-apa ya Bu Norma, kita sekali lagi bertemu. Baik Bu Norma, untuk kegiatan di dalam kelas dengan pembelajaran yang sudah jenengan berikan kepada anak-anak, tantangan yang dihadapi apa Bu Norma? Ini Bu, walaupun anak-anak saya kan bilang anak itu senang, antusias sekali ya, tapi saya mendapatkan beberapa anak itu kurang aktif. Ada beberapa anak yang mereka itu masih diam, tidak aktif dan tidak berani mengungkapkan apa yang dia harapkan. Itu dia diam gitu. Itu yang PR saya itu. Saya memiliki PR yang bagi saya itu anak-anak yang pendiam atau anak-anak yang belum bisa aktif ketika mereka mengikuti pembelajaran. Oh gitu, jadi ada beberapa anak yang masih kurang aktif gitu ya Bu? Iya. Masih diam dalam pembelajaran meskipun pembelajaran itu sudah jenengan berikan dengan cara yang menyenangkan, tapi mereka masih belum aktif gitu ya Bu? Anak itu masih ada beberapa anak itu yang masih walaupun dengan saya kamu kan sudah dibentuk anak-anak juga sudah yang lain aktif, yang lain berpikir, yang lain maju, tapi dia hanya sekedar ikut aja. Oh gitu. Mungkin apa tidak percaya diri gitu Bu? Nah itu mungkin salah satunya mungkin itu. Tapi yang nanti itu kita cari pelajaran. Oh begitu. Bagaimana yang mereka melakukan dirinya atau mungkin kita perlu menggunakan cara Bagaimana itu Bu? Baik Bu Norma, dengan mengetahui tadi tantangan yang jenengan hadapi Bu Norma, mungkin ada rencana ke depan Bu Norma untuk bisa memperbaiki anak-anak ini supaya aktif bagaimana, supaya tidak diam bagaimana, supaya lebih percaya diri bagaimana, begitu Bu Norma. Iya, ini tadi kan materinya pemahaman Bu ya. Memang saya menggunakan anak-anak biar mempelajari sendiri, mencari sendiri, merumuskan sendiri, bahkan memaparkan sendiri hasil yang mereka itu. Yang mungkin beberapa kekurangannya adalah dari strategi yang saya lakukan, mungkin ada yang kurang dalam saya mengelompokkan anak-anak itu. Mereka merasa tidak pas dengan kelompoknya atau mereka juga merasa tidak mampu dalam berdiskusi dengan teman-temannya. Nah mungkin ini perlu strategi lagi. Ini mungkin saya perlu belajar lagi untuk pakai metode pembelajaran yang lain selain yang saya pakai hari ini. Karena memang saya dapatkan seperti itu, walaupun anak sudah senang, tapi ternyata masih ada anak yang kekurangannya ada ya, di saya berharap bahwa nanti saya berikutnya saya mencari strategi lain untuk pembelajaran. Jadi tadi kekurangan yang jenengan rasa itu masih menjadi PR itu adalah strateginya masih belum maksimal gitu ya Bu ya. Baik. Kemudian rencana yang akan jenengan laksanakan ke depan untuk memperbaiki ini adalah mencari strategi yang lebih tepat lagi untuk anak-anak ini supaya lebih aktif gitu ya Bu Norma. Baik Bu Norma. Kemudian dengan mengetahui tantangan, kekurangan, kemudian jenengan juga sudah mempunyai
rencana ke depan, lalu komitmen apa yang akan jenengan lakukan supaya rencana yang jenengan lakukan ini bisa terlaksana dengan maksimal gitu. Ya saya nanti akan belajar lagi ya dengan Bu Adi juga nanti ya, terus teman-teman yang lain untuk memperbanyak mungkin model-model pembelajaran, atau juga mungkin media saya tapi ada yang kurang atau apa, tapi itu mungkin itu yang membuat kekurangan dari pembelajaran ini. Jadi nanti saya akan belajar. Oke, jadi komitmen yang akan jenengan lakukan adalah belajar lagi bersama teman-teman sejawat, mungkin untuk model-model pembelajaran gitu ya Bu ya. Juga sangat belajar. Luar biasa ini Bu Nurma, masih semangat. Jadi Bu Nurma ini sudah tahu kelemahan, tantangan apa, masih bisa merencanakan dan masih punya komitmen untuk bisa membuat ini bisa tercapai, dan apa yang jenengan inginkan anak-anak yang tadi masih belum aktif bisa aktif ya Bu Nurma. Baik, luar biasa Bu Nurma. Saya akan tunggu lagi. Kalau kemarin saya menunggu bagaimana ya ketika pembelajaran di kelas. Nah, kali ini saya ingin menunggu kembali rencana dari jenengan serta komitmennya bagaimana. Apakah ini rencananya sudah terlaksana apa belum ya? Oh, Bu Nurma, komitmennya kira-kira sudah apa belum? Ini saya sangat menunggu Bu Nurma. Siap ya Bu Nurma. Ini kira-kira mau kapan Bu Nurma? Untuk Segera saja sama Bu Adi. Segera ya? Yang lebih kompeten kan penjenengan. kita sama-sama belajar ya Bu Nurma ya. Baik, ini saya akan tunggu secepatnya Bu Nurma. Saya nggak sabar ini pengen tahu apa rencana berikutnya yang akan jenengan. Baik Bu Nurma, mungkin hari ini itu saja dari saya. Saya sudah melaksanakan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga dengan kegiatan ini kita semuanya jadi tahu ya Bu ya, apa yang harus kita lakukan, tantangan yang harus kita selesaikan, dan bagaimana rencananya. Semoga ke depan panjenengan dan juga saya bisa memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Begitu Bu Nurma nggih? Baik, terima kasih Bu Nurma. Semoga sukses dan berhasil. Iya, sama-sama berarti. Oke. Terima kasih. Baik, itulah kegiatan supervisi akademik pada Ibu Nurma Fatmawati SAG sudah terlaksana dengan baik. Semoga apa yang Ibu Nurma Fatmawati rencanakan dan dikomitmenkan dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan apa yang Bu Nurma harapkan untuk ke depan anak-anak supaya lebih aktif dalam pembelajaran. Sampai bertemu kembali pada kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.